Penuntun Saat Teduh Sinode Gereja Kristen Jakarta, Rabu 22 Juni 2022. Kasih seorang ayah, Lukas 15 ayat 20. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Seorang ayah Kristiani yang masih muda menjalankan perannya sebagai orang tua. Ketika putranya masih bayi, ia melindunginya. Saat putranya semakin besar, sang ayah bermain bola dengannya, memberikan dorongan dan berusaha mengajarkan tentang Allah dan kehidupan kepadanya. Tetapi ketika beranjak remaja, anak laki-laki itu membuat jarak dan dengan cepat meninggalkannya untuk menikmati kebebasan. Ia menolak nilai-nilai yang diajarkan ayahnya. Ia membuat keputusan bodoh dan terlibat dalam masalah. Ayahnya sangat kecewa, tetapi selalu sabar terhadapnya. Tidak peduli apapun yang telah ia lakukan, katanya, ia tetap anak saya. Saya tidak akan pernah berhenti mengasihinya. Ia akan selalu diterima di rumah saya. Hari penuh sukacita itu akhirnya tiba ketika ayah dan anak dipersatukan kembali. Kisah tentang anak yang hilang dalam Injil Lukas 15 ayat 20 berkisah tentang si bungsu yang meminta kepada ayahnya bagian harta miliknya sebagai warisan yang menjadi haknya. Sekalipun belum waktunya untuk diberikan karena ayahnya masih hidup. Namun karena sang ayah mengasihinya, diberikan semua yang menjadi haknya, seperti yang tercantum di dalam ayat 11 dan 12. Namun sangat disayangkan, kepercayaan yang diberikan kepada si bungsu itu tidak dikerjakan dengan baik. Ia pergi ke tempat yang jauh dan memboroskan hartanya dengan berfoya-foya. Ia tidak mendengarkan nasihat ayahnya. Ia kehilangan segalanya dalam keterpurukan, sampai makan pun begitu sulit mendapatkannya. Ia baru sadar dan teringat akan semua yang ada di rumah ayahnya. Akhirnya, ia memutuskan untuk kembali ke sana untuk menjadi salah seorang pekerja ayahnya. Namun ketika ia pulang, baru saja terlihat dari kejauhan, sang ayah sudah berlari mendapatkan dia, merangkul dan menciumnya. Kisah ini menunjukkan tentang kasih seorang ayah yang demikian tulus, demikian besarnya. Sekalipun anaknya telah melakukan kesalahan yang besar, namun sang ayah tetap mengasihi, bahkan mengampuni kesalahannya. Demikian juga seharusnya para ayah belajar mendapatkan kasih sebagai yang utama di dalam kehidupan keluarganya. Kasih bukanlah hanya sekedar perasaan, melainkan aktivitas nyata, yakni perbuatan yang dapat dirasakan dan membahagiakan orang yang dikasihinya. Keluarga adalah sasaran kasih itu. Para ayah harus bertindak adil untuk mengasihi semua anggota keluarganya. Orang tua yang bijaksana akan mengasihi anak-anaknya dengan adil. Tuhan Yesus memberkati.